Pelaku tidak ditemukan, mungkin melarikan diri. Laskar kita tarik dulu. Kita tunggu nanti kalau dia tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu saudaraku, semangat. La haula wala quwata illa billah. Takbir! Ini kita sudah sampai di rumah Mbah Mono, PWI LS Kabupaten PWI LS Kabupaten Karanganyar. Orangnya baru dicari, nggak ada di rumah. Lama-lama kita kok jadi ikutan goblok kayak Muhyiddin Habib. Dengarkan narasi saya. Sekelompok orang yang diduga anggota FPI menggeruduk rumah Mbah Mono. Bahkan sempat membuat video di rumah Mbah Mono. Isi video menurut saya melecehkan Mbah Mono secara khusus dan secara umum melecehkan PWI LS. Assalamualaikum, sahabat TM. Jumpa lagi di segmen Opini Q. Persekusi itu tindak kriminal yang melanggar hukum. Ada saksi dan barang bukti yang sudah beredar luas di media sosial berupa video. Itu merupakan barang bukti yang sangat kuat untuk menangkap dan menjebloskan para pelakunya ke dalam penjara. Tapi anehnya, esok paginya yang kita dengar, Mbah Mono, PWI LS, berdamai dengan para pelaku persekusi dari FPI dan HTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Gaum, alhamdulillah pada hari ini yang terkait viral di media sosial tentang ucapan dari warga saya, beliau Mbah Mono. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bermediasi di Polsek Tasikmalaya dan dinyatakan Mbah Mono minta maaf pada seluruh warga Kabupaten Karanganyar dan seluruh Indonesia apabila dalam postingan Mbah Mono membuat kegaduhan dalam di Kabupaten Karanganyar, terutama di Polsek Tasikmalaya. Mbah Mono didampingi besar memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan seluruh aktivitas kembali ke semula dan keamanan Tasikmalaya kondusif, aman dan terkendali. Kok bisa begitu? Lunak dan lemah amat, PWI LS menghadapi pendukung para habaib perusak negeri. Harusnya ini momen yang sangat penting. Momen kita menyidangkan mereka dan kesempatan kita membuka kartu truf di persidangan tentang Ba'alawi. Seharusnya Mbah Mono, PWI LS, jangan mau berdamai. Harusnya yang dilakukan pihak Mbah Mono, PWI LS itu mengadukan perilaku mereka ke aparat penegak hukum. Andai pihak pemerkusi melakukan pelaporan balik, kita terima saja. Dan ini akan membuat suasana semakin rame. Siapa yang selama ini berbuat kesalahan akan terbuka lebar di pengadilan. Dan saya yakin dengan situasi seperti sekarang ini, permasalahan akan semakin melebar. Bukan hanya tentang persekusi. Tapi semua masalah mengenai kelompok yang 3 tahun berseteru ini akan terkuak. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Mengangkat isu nasab ke pengadilan lewat pintu kasus persekusi. Menurut analisa saya, kemarin telah terjadi penekanan-penekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang mendukung para pemersekusi. Sehingga Mbah Mono, PWI LS, mau diajak berdamai. Padahal menurut saya, apa yang dilakukan Mbah Mono, PWI LS, kemarin dalam mensikapi provokasi dari Habaib Rizik tidak salah. Semua hiruk pikuk dan polemik yang menimbulkan ketegangan di masyarakat adalah karena ulah Rizik. Fakta ini nantinya akan terbuka di persidangan. Tapi gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, semua kesepakatan dari hasil perundingan sudah ditandatangani. Apapun hasilnya harus kita taati. Ini bentuk kita taat aturan hukum. Walau hasil kesepakatan merugikan kita. Satu hal yang membuat saya prihatin sekaligus geram. Tindakan persekusi itu tindakan yang melanggar hukum. Kok mau-maunya kita berdamai dengan para pelanggar hukum? Dilihat dari kasus yang harus meminta maaf itu FPI, Mbah Mono tidak boleh meminta maaf karena memang tidak salah. Bisa-bisanya Mbah Mono dan PWI LS mau berunding dan berdamai yang difasilitasi Polsek.
dengan pelaku kriminal PWI LS mau berdamai. Saya bertanya, tujuan didirikannya PWI LS itu apa? Salah satunya adalah menegakkan kebenaran. Lah kejadian ini membuat saya secara pribadi meragukan niatan PWI LS. Apalagi dalam berita yang saya baca, dalam perundingan damai tidak ada kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian yang memberatkan FPI. Artinya tidak ada perjanjian yang mengikat FPI untuk tunduk patuh pada aturan negara. Dengan salah satu contoh tidak akan melakukan persekusi lagi. Yang ada adalah bahwa saling meminta maaf. FPI meminta maaf dan Mbah Mono meminta maaf. Kok lucu? Sangat lucu. FPI dan HTI itu bencoleng seperti kata Gus Dur. Satu-satunya cara membuat Indonesia tenang dan tentram ya dibubarkan. Dibubarkan sudah. Tapi kenyataannya mereka masih ada. Tidak ada jalan lain ya kita berantas dengan cara kekerasan kalau memang aparat tidak mau bertindak. Sikap lemah seperti inilah yang sebenarnya membuat lemah anggota PWI LS. Dan membuat semakin congkak dan sombongnya FPI. Jangan karena Muhyiddin Habaib itu seorang pribumi, kita jadi lemah menghadapi Ba'alawi. Jangan karena Muhyiddin Habaib, kita jadi lunak menghadapi Habaib. Muhyiddin Habaib itu kalau saya umpamakan adalah seonggok vampir seperti dalam film Cina, seonggok daging yang bergerak tapi tak punya hati dan otak. Pernah lihat film vampir Cina kan? Itulah Muhyiddin. Dia bergerak tanpa tahu baik dan buruk, tanpa tahu benar salah. Yang Muhyiddin tahu hanya perintah dari majikannya, yaitu para habaib. Menghadapi Muhyiddin, tidak boleh pakai hati dan perasaan, tapi pakai otak. Kalau kita masih kasihan kepada mereka, para Muhyiddin, salah satu cara ya ditangkap. Kumpulkan dan masukkan jadi satu dalam sebuah tempat. Pelan-pelan kita bersihkan sihir dan doktrin habaib dari kepalanya. Melakukan itu butuh waktu dan biaya. Kalau semua sihir dan doktrin habaib sudah bersih dari otak mereka, baru kita bisa berharap mereka akan sadar. Dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sekali lagi, untuk melakukan itu kita butuh waktu dan biaya banyak. Mampukah kita? Kalau cara pertama menghadapi para mukibin, kita tidak mampu, karena kendala biaya. Kita ambil cara yang kedua, yaitu bersihkan dan habisi mukibin bersama tuannya, yaitu para habib. Selain kedua cara yang saya paparkan di atas, susah rasanya kita menghadapi para mukibin. Alih-alih kita kasihan, mereka malah berkonsolidasi membangun kekuatan untuk menyerang kita. Untuk disadarkan pakai data dan fakta, saya yakin berat. Karena apa? Karena mereka itu sekali lagi tidak punya hati dan otak. Tidak percaya dengan argumen saya? Silakan Anda cari satu Muhyiddin dan ajak berdialog tentang Ba'alawi, Anda pasti akan ketawa. Karena apa? Argumen mereka menyelisihi argumennya orang normal. Karena sebenarnya mereka sekarang hidup di dunia yang tidak normal, alias hidup di dunia khayalan akibat doktrinasi dari para habaib.